Ya emang sih waktu itu kalau bicara balap, terutama road race, kayak masih awam lah. Taunya kita tuh pacinko lah tuh zamannya tuh Ancol. Ada mainan baru yang disentul kan yang sirkuit panjang gitu ya. Gaya membalap lu harus berubah dong. Saya pakai motor baru dong, kali bikin dong. Si kampret pindah lagi. Ketemu lagi di Motorsport ID YouTube channel. Tamu kita kali ini istimewa. Dia adalah Ahmad Jayadi, julukannya adalah Macan Kemayoran dan juga sebagai Raja Sentul. Kita tanya sekarang nih bagaimana kerajaannya dia. Kok kerajaannya dia? Raja aja. Kita gas dulu ya. Gas. Gua tuh kepengen ngerti banget nih di. Lu mulai balapan kapan coba? Saya kira-kira 92. Itu SMA? SMP. Waduh, SMP udah mulai balapan tuh gimana coba? Ya emang sih waktu itu kalau bicara balap, terutama road race, kayak masih awam lah. Terutama road Masih race. awam ya waktu itu ya? Tuh taunya kita tuh pacinko lah tuh zamannya tuh Ancol. Ancol ya? Ini anak kampung nih yang tahu apa sih belum ada nih. Loh, Iya. anak kampung tuh asli, lu memang asli Betawi banget ya? Iya, asli Pondok Gede itu, pinggiran. Pondok Gede. Ini lucu nih kalau aku dulu cerita tempat ke rumah. Dulu tuh kan aku kontrak Yamaha tuh kan 93 ya. Terus singkat cerita, tuh adek Nopal tuh pernah main ke rumah. Iya. Singkat cerita ke rumah, di aspal aja belum. Buset. Pohon-pohon masih gede-gede, kebun-kebun. Apa pertanyaan dia datang? Statement dia pertama. Gitu lihat rumahku. Kok lu bisa jadi pembalap sih? Anak kampung. Itu waktu itu pertama kali direkrut Yamaha ya? Iya. Oh, oke. Nah sekarang kita sedikit flashback nih. Ini agak soal fisik memang sebenarnya, tapi lu jangan marah deh. Lu nggak boleh marah dah. Itu kenapa lu ngetopnya namanya Adi Ompong, coba please deh. Nah itu SMP tuh, aku tabrakan pulang sekolah. Tabrakan? Hari-hari kan sama anak-anak tuh, kampret-kampret SMP gue kan main biliar tuh. Jadi bolos sekolah, mau ke biliar, ngebut dari sekolahnya, nabrak angkot. Oh alah. Masuk. Oh jadi stiker itu istilahnya? Jadi stiker waktu itu. Stiker belakang. Ajar belakang. Udah habis itu main depan, main belakang. Udah habis itu baru. Itu memang terus menjadi trademark gitu ya. Trademark ya, gitulah saat ya. itu gitulah balap jadi dipanggilnya itu. Nah sekarang sejak kapan orang-orang itu memberi predikat lu sebagai apa nih? Macan Kemayoran. Lu tuh mulai kapan tuh juara-juara terus bagaimana sebenarnya? Ya jadi gini, 92 itu udah mulai tuh latihan-latihan beberapa kali di Ancol. Nah, abang saya juga sebenarnya juga demen motor. Oh. Jadi sebenarnya abang saya sih yang awal yang pasti mulai motor dulu abang saya. Terus dia latihan juga di Ancol sama teman-temannya. Terus kalau pulang sekolah apa gitu. Kamu ikut? SMA. Nah kadang-kadang beberapa kali saya ikut. Ada ikut beberapa kali gitu. Tapi dia sih nggak jadi pembalap malah tuh. Tahu-tahu akhirnya. Nah aku kan zaman itu tuh kalau naik motor. Dulu tuh zamannya motor yang trondol tuh yang dibuka-buka tuh. Kalau nggak gitu nggak keren. Iya betul. Papaku tuh marah tuh bapak tuh kalau motor tuh dirusak-rusak gitu. Jadi kalau bawa balik ke rumah, motor kita pasangin dulu, lagi. Keluar rumah kita ke bengkel, kita pretelin, pakai gaya gitu. Mau pulang sampai rumah. Ini bandel banget nih bisa ini. Gitu. Terus singkat cerita pakai ngetrek tuh motornya rusak. Motornya jebol. Itu motormu tapi? Iya, motorku. Okay. Apa itu motor waktu itu? RK. Wah, RK itu berarti udah 135 dong? 135, yang tangki beton. RK itu rusak. Wah, rusak kacau nih. Gitu. Udah pusing dah tuh motor rusak kayak gitu.
Nah, di waktu di bengkel temen itu bengkel Apit tuh namanya sih Iwan, namanya Iwan karena orang Cina dipanggil Apit sama aku karena matanya sipit. Bengkel Apit itu loh yang di Jatimakmur. Iya, Nah, terus benar. ada balap tuh di Kemayoran gitu. Dikasih tahu sama dia. Nah, saudaranya dia pembalap namanya Elon Rusman, kayak gitulah zaman dulu tuh. Terus lu ikut aja gitu. Coba lah gitu, lu ngebut kali aja lu gitu. SIM aja nggak punya aku kan. Nah temenku nih Adi Nur Cahya nih pakai SIM dia, teman sekolahku. Jadi pertama kali balap tuh bukan nama aku tuh. Buset deh. Jadi aku yang balap. Tapi bukan kan dulu kan apalagi zaman nggak ada dulu pemeriksaan gitu, masih pemula, nggak ada pemeriksaan, yang naik siapa dipanggil namanya siapa, naik aja. Asal kita ingat siapa namanya gitu. Iya, gitu aja. Nama temenku. Udah aku balap. Ya udah awal pertama balap terus. Itu pertama kali balap itu lu menang enggak? Penyisian aku nomor 1. Jadi ikut tapi pelajar. Itu lu naik motor apa jadinya? Pakai motornya temenmu itu? Motor temenku, Porsche 1 sama King motor aku. Oh. Nah itu kan udah dikorek-korek tuh di porting tuh, tapi kan standar pelajar kan ikutnya, jadi pinjem blok motor temen, motor temen. Gitu. Si penyisian BP-nya nomor 1. RK-nya ke 1, RK-nya yang 1. BP-nya nggak masuk. Di BBK kan motor standar. Nah ini lucu nih, motor kan masih push step yang standar tuh, yang pendek. Kan udah diangkat-angkat nih ke atasin. Dipanasin pakai pipa gitu ya. Tapi kalau belok jatuh mulu muter. Aduh. Terlalu nikung soalnya. Terlalu. Sebenarnya nggak terlalu nikung ya, sebenarnya full stepnya terlalu rendah ya. Terlalu boost stepnya memang bukan boost step racing kan, standar, selalu muter, lalu ngejar dapat lagi itu. Tapi memang kontrolnya kurang. Nah, itu waktu itu baju balap, helm baju balap itu pakai punya siapa tuh? Ya dulu kan masih jeans gitu. Oh, pakai jeans masih boleh jeans ya. Nah, dulu tuh kalau balapan tuh ada scrutineering sama free practice, latihan bebas itu Jumat. Oh iya betul. Sabtunya penyisihan, minggunya baru final biasa gitu. Tuh kalau hari Jumat tuh dengkulnya tuh kita udah di jatuh, udah di perban, udah buat hari Sabtu gitu. Waduh. Gitu. Terus abis itu, abis itu kan berarti saat pertama kali balap kan jadi pembalap hari Sabtu dong berarti. Kacau. Gitu. Nah, lalu perkembangannya ketika lu sudah ketahuan bisa balap nih, itu mulai ada orang yang minjemin motor atau apa secara konsisten sponsor itu ada nggak? Iya, jadi menang kan pasti dilirik ya, dilihat orang ya, sama aja kayak sekarang lah. Jadi sekali balap aku penyisihan itu ke satu terus final tapi aku ketiga tuh, keempat pertama kali. Tapi keduanya tuh aku udah ke satu terus tuh. Okay. Nah dari situ udah mulai banyak tuh. Jadi kalau final tuh udah pakai motor ini, pakai motor itu gitu. Nah tapi dulu itu kelas aku tuh kan ikutnya pelajar. Tapi ikut juga tune up standar open, standar apa gitu ikut. Oh di level atasnya ya? 135-nya itu standar juga aku ikut 155 gitu-gitu. Jadi satu motor ikut berapa kelas. Nggak capek tuh ya? Kalau final tuh nggak buka helm, cuman minum, udah final lagi, minum, final lagi gitu-gitu. Kalau pulang tuh bawa piala 7, 6 gitu-gitu kalau pulang. Nah itu kan duit hadiahnya banyak tuh. Banyak dong. Nggak banyak zaman dulu. Ya, zaman dulu di nggak banyak. Di podium aja sama panitia kita buka amplop, bener kan ini? Nggak, tapi zaman segitu lu masih pelajar, kan dapat amplop misalnya banyak kan 7. Ya. Itu duitnya buat apa? Gini, itu yang pertama mesti dipisahin adalah satu buat beli ban sama buat daftar lagi. Oh Disisihin. Oke. Kemarin spare part yang dulu itu kita berapa gitu. Biasanya kan ngutang juga tuh sama Akit tuh. Itu. Oh, ngutang dulu ya? Iya. Oh, oke. Karena kan itu aku tuh sampai 3-4 kali balapan tuh belum direstui tuh masih belum boleh. Oh, sempet gitu dulu ya? Iya awalnya.
Sampai terakhirnya itu kalau nggak salah balapan keempat apa Toto. Pokoknya kalau aku mau bilang terutama ke Mama, Mah nanti minggu depan ada balapan nih gitu. Dia iya tapi nangis terus udah nangis. Gitu. Terus minggu sebelumnya takut ya pasti ya? Takut lah. Lu jadi anak yang disayang banget dong berarti waktu itu ya? Ya disayang sih enggak ya. Oh gue bilangin, gue bilangin loh. Maksudnya dunia balap kan masih awam banget kan gitu. Nganggepnya orang tua tuh nganggepnya kan gitu. Dulu kan masih terkenalnya tuh masih orang taunya kan yang motocross, road race itu nggak begitu belum dikenal lah. Nah 1-2 kali balapan kan ngutang-ngutang dulu spare part tuh. Itu pernah nggak menang terus nggak bisa bayar gitu pernah? Alhamdulillah nggak pernah sih hampir. Pasti ketutup terus. Karena balapannya kan beberapa kelas ikut gitu. Oh iya. Jadi alhamdulillah selalu menang. Okay. Makanya ya yang tadi Pak Ade bilang sampai ada gelar Macan Kemayoran gitu. Alhamdulillah emang menang dulu. Karena menang jadi dulu, entah ya masaknya ya atau gimana gitu. Jadi mohon maaf dulu tuh seolah-olah tuh kelas tune up tuh seolah-olah apa tune upnya memang belum jago kayak sekarang atau gimana gitu. Walaupun pakai motor standar menang aja gitu. Itu kalau itu orangnya, kalau itu mah bukan entah motornya. Lapangan mungkin balapannya kan lapangan kecil kan, Kemayoran bukan yang long track gitu, jadi menang aaja gitu. Contoh kalau di kelas 135 ikut 155, kalau di penyisian tuh masih banyak lah yang 135-nya masih banyak. Tadi final paling ada 2 orang, 3 orang gitu. Aku sih alhamdulillah ada terus. Gitu. Nah, kalau misalnya ada mekanik nih speed shop punya motor kenceng, minjemin motor lu dikasih duit nggak itu? Enggak sih, enggak. Lu seneng aja pakai? Seneng aja pakai. Saat itu enggak punya pikiran dibayar bagaimana enggak gitu. Pokoknya udah balap aja udah seneng. Seneng ya, ngegas gitu ya. Ngegas ya. Nah, lalu peningkatan ketika di Kemayoran Pasar Senggol ini Adi udah menjadi raja gitu ya. Ada mainan baru yang disentul kan yang sirkuit panjang gitu ya. Itu gaya membalap lu harus berubah dong. Iya. Itu gimana tuh perubahan yang signifikan kayak apa? Jadi sejak Sentul dibuka, begitu tahu ada sirkuit, karena kebetulan rumah saya juga di Pondok Gede, jadi saya banyak ada latihan-latihan. Mungkin kalau dibilang itu benar kok, kalau orang banyak praktis, banyak latihan itu pasti lebih hafal, jam terbangnya lebih tinggi, akan lebih cepat meningkat, itu bener lah kalau namanya latihan itu. Jadi begitu ada balapan Sentul tuh pertama kali pun saya menang juga Sentul. Waktu itu pakai RK itu, pakai RK itu pertama kali itu menang. Itu sejarah banget ya, sejarah. Walaupun ini lucu nih, ini pertama kali balap saya Sentul, shock breaker patah 1, tapi bisa juara tuh. Gimana ceritanya? Nah, saya juga nggak tahu gimana itu. Shock breakernya yang kiri patah. Buset. Nah, untungnya yang kiri atau ya belok ke kiri kan nggak terlalu banyak. Oh iya, banyak ke kanannya sebetulnya. Nah, yang kirinya patah. Jadi itu kan air-racking itu shock breaker kan AC kan ada dong tuh. Ada skrupan gitu. Ada skrupan itu. Nah, skrupannya patah, jadi cuma springnya doang tuh yang nempel tuh. Waduh, patah. Empuk banget dong, ngayun gitu ya. Nah, untungnya yang satu masih ada. Dan tahu nggak tahu. Bawa aja, gas aja gitu. Pas finish, pas sekrut, baru tahu, patah. Tapi bener nih, yang kita waktu itu kan, lu tuh punya julukan di antara kita, itu lu rolling speednya paling tinggi tuh di antara teman-teman. Barangkali itu yang bikin karena lu hafal kali ya tikungannya ya. Itu kan yang RSK, yang underbone nih. Di situ tuh gimana tuh Sentul tuh? Nah itu kenalnya kalau underbone itu kenalnya tuh sama Yamaha. Kan itu beruntung alhamdulillah memang saya balap private itu nggak lama. Jadi 92 saya start, 93 akhir itu saya udah ke Yamaha. Pertama kali Yamaha itu ngadain one week race, Yamaha Sunday Race itu di luar Ancol, itu di Kemayoran. Oke. Gitu. Jadi tahun pertama itu kalau nggak salah ada 2 seri apa 3 seri gitu. Tahun kedua itu 3 apa 4 seri. Ya alhamdulillah kan saya menang terus. Juara umum ya? Juara umum terus berapa kali gitu. Jadi Pak Edmond tuh langsung di seri kedua itu
Datang tuh nyamperin saya habis balapan sama Tobun. Oh, Tobun dia. Sama Tobun, datang dia. Manggil saya, Ahmad. Weh, saya ingat banget tuh. Manggilnya Ahmad ya. Ahmad, kan Ahmad Jayadi kan. Mungkin dia taunya gitu. Saya dipanggil, Ahmad. Weh, Pak, gitu, Pak, saya bukan Om Bos dulu. Pak, gitu. Gitu. Lu bisa ngikutin jadwal latihan nggak di pabrik gitu? Pertamanya gitu ya. Pertama gitu. Ya saya sekolah Pak gitu. Tapi kalau di luar saya sekolah, saya bisa gitu. Ya singkat cerita, ya memang otaknya pengen balap. Iya, jadi benar. mentingin itulah selalu. Udah gitu kan kalau di pabrik tuh sama Tobun itu kan, nah saat itu Tobun udah jadi karyawan tuh. Oke. Jadi kalau nggak salah tuh 92 dia masih balap, 93 dia karyawan juga di sana. Okay. Nah saya juga masuk ke sana. Jadi untuk di motorsport itu Tobun tuh kayak semacam apa ya? Advisor bukan ya? Advisor juga, sama ya iniin motor, testing motor, apa gitu-gitulah, kurang lebih kayak gitulah. Karena dia kan expert lah, senior. Tapi jadi lucu tuh dia bikin aturan tuh. Jadi kalau kita tuh hampir kayak kerja gitu. Jadi setiap hari mesti datang kalau bisa lihat motor lu. Sekalian emang ada jadwal juga kan selain itu. Tuh kalau telat dikit apa, lu mau sekolah atau mau balap? Kalau sekolah sana ikut Pak Guru, kalau balap ikut gua. Balap banget ya? Balap dia. Jadi saya ikutin dia. Nggak sekolah. Sekolah lu terganggu banget waktu itu? Banget, Pol. Nah, tapi beruntung alhamdulillah lagi nih, alhamdulillah. Otaknya sih lumayan encer. Jadi kalau udah dipanggil sama wali kelas nih, jadi dipanggil saya nih. Lu nih ranking terakhir nih gitu. Ranking terakhir? Ranking terakhir nih. Ibu Dewi segala macam gitu manggil saya. Tapi saya belajar dikit aja, bener dikit aja gitu. Seminggu 2 minggu saya belajar, langsung naik lagi, pintar. Jadi masalahnya itu bolosnya aja ya. Ya karena bolosnya ya. Secara pelajaran sih alhamdulillah bisa lah ya. Bisa, tapi buat masuk kelasnya apanya gitu terganggu banget. Nah, ketika lu akhirnya menjadi pembalap, itu otomatis menjadi tim balap factory kan ya? Factory. Wah, factory. Wih, gaya Factory ya. racing. Itu bangga banget itu ya lu ya? Wah bukan bangga lagi, Pol lah bangga. Pol itu ya? Karena dulu tuh kan yang di Kemayoran pertama kali saya balap itu kan ada yang si Tobun itu kan yang apa? Yang RC-nya kan? Ya. Yang mandu kita kan. Jadi kan kita nggak boleh tuh ngebalap dia tuh 1 lap pertama gitu. Itu kan saya liatin, kan saya juga belum punya wearpack yang keren. Masih yang jatuh pakai cuman protektor doang gitu. Ngeliatin baju balapnya Nankai dulu dia zaman dulu. Oh, Nankai ya. Itu keren banget itu. Keren banget. Keren ya pembalap ya gitu. Sukron Taruna, Tobun tuh dulu tuh yang jadi petugas itu tuh. Gitu, saya ngeliatin itu keren banget. Gitu. Akhirnya lu dapet itu? Akhirnya tuh saya dikontrak sama Yamaha itu. Saya itu, ya mohon maaf ini cerita nih, itu nggak dibayar tuh tahun pertama. Sampai saya dapat wearpack, dapat helm itu semuanya tuh. Wah, bangganya udah segini. Wah, apa segini ya? Yang asalnya kan daftar aja patungan nih, tinggal balap dapat wearpack bola udah. Terus hadiah amplop itu untuk kamu juga? Tapi? Oh, untuk saya kali itu. Wah, alhamdulillah kalau itu. Itu untuk saya. Iya. Itu begitu factory team, itu udah langsung juara-juara terus. Juara-juara. Nah, itu juaranya di Kemayoran atau juga di Sentul juga? Motornya sama atau? Ya itu aturannya saat itu adalah di factory team itu saya nggak bisa balap lagi di luar balap nasional. Oke. Saat itu peraturannya katanya wah kalau pembalap pabrik beda lah katanya gitu. Nah itu akhirnya di saat itulah tuh tahun 97. Jadi kan saya masuk pabrikan itu 93 atau 93 95 saya nggak balap tuh. Jadi hanya schedule nasional saya balapnya. Di tahun 97 itu baru namanya AJM itu yang Ahmad Jadi Motor itu. Jadi saya bikin surat, bos kalau gini caranya gue bisa kalah nih, apalagi masih pemula, balapnya kan jarang nggak bisa balap
nggak bisa balapan itu. Iya benar. Nah jadi tetap akhirnya diperbolehkan tapi harus pakai motor sendiri. Tapi masih Yamaha. Jadi di nasional, balap nasional pakai motor factory. Oke. Di luar balap nasional kayak di Kemayoran, kayak join race yang lain itu kejuardaan. Nah saya pakai motor sendiri. Itu jadi satellite team berarti Disitulah di satelit tim. Nah itu dukungannya dari pabrik Yamaha apa? Apakah motornya dikasih atau dukungan teknik atau dukungan spare part gitu? Nothing, nggak ada. Jadi kamu harus pakai sendiri. Harus sendiri. Tapi disitulah saya pakai motor Koyunchun, ada almarhum Chandra mekanik pabrik juga. Nah itu dulu yang terkenal tuh namanya si Gembel. Si Gembel kan juara Sentul terus tuh, Raja Sentul. Iya. Nah itu motor Koyunchun tuh, motornya jelek, motornya gembel emang. Motornya warna hijau. Motornya dulu tuh Porsche One warna hijau, terus dempul-dempulan, knalpotnya las-lasan jelek. Nah begonya dibeliin knalpot baru Wayapang juga itu nggak kenceng, nggak bagus. Malah nggak bagus. Nggak bagus, malah pakai yang udah mungkin Pedet-pedetan dilas-las dipotong-potong mungkin jadi pas kali, nggak tahu itu. Mungkin itu sih nggak sengaja kayaknya. Yang sampingnya tuh yang udah dipenyokin, yang ditembel gini tuh. Iya benar. Yang kayak rata gitu yang kan. dibikin rata gitu. Itu malah kenceng banget itu. Itu kenceng. Juara Lalu terus. sempet pakai itu. Kalau kualifikasi pernah kan jebol gitu misalnya. Paling belakang. Terus nanti dipanasin tuh pakai kipas angin sama dia tuh satu malam nih gue nih katanya. Lu besok tinggal gas. Untuk Ryan itu ya? Untuk Ryan. Nah nanti pas race langsung ke satu lagi. Nah gitu tuh sama si Gembel. Tapi orangnya udah gak ada sekarang. Itu almarhum ya. Nah gitu. Selama di Sentul cerita-cerita lucu lagi apa yang barangkali enggak? Yang Sentul ngejar-ngejar Rossi gimana tuh rasanya tuh? Ini lucu nih, si Eka tanya Adi nih waktu ngejar-ngejar Valentino Rossi. Masih dia wildcard ya? Berarti pernah sekelas sama Rossi ya waktu itu ya? Oke. Jadi emang bersyukur kita kan waktu itu GP kan 2 kali ya, 96, 97. Ya. Memang saat itu aturannya dan untuk promosi eventnya mungkin pastilah itu Dorna punya aturan bahwa setiap penyelenggara kan diperbolehkan 2 pembalap untuk jadi wildcard. Ya. Dan alhamdulillah di saat itu saya terpilih terus tuh 2 tahun tuh jadi wildcard. Okay. Seleksi ada pembalap-pembalap nasional yang lain gitu. Oke. Nah, ketika dipakai motor ngadep bareng satu start gitu ya sama Valentino Rossi, itu di kita juga Valentino Rossi kan kita belum kenal juga ya waktu itu ya. Betul. Itu lu bisa ngudak itu nggak di? Enggak dong. Beda Pak De. Apalagi ya? namanya Aprilia, Nastro Azzurro. Ya tuh Nastro Azzurro tuh. Nastro Azzurro saat itu. Jadi memang untuk saya sedikit flashback juga, memang mau ikut ke sana pun selain kita memang jatah wildcard gitu, tapi dari pihak Pak Edmond sendiri punya target lah, artinya kita jangan hanya sekedar bisa join gitu, kalau bisa untuk dalam tanda kutip bukannya bukan menang lah, artinya kalau bisa perform ya makin baik gitu. Fight lah gitulah ya. Jadi kita tuh ada pelatihan, pelatihannya jadi bukan hanya sekedar pelatihan balap, jadi itu ada program yang namanya dulu tuh latihan mental, fisik. Di mana tuh latihannya? Di Yonkap. Yang militer dong, tentara itu. Wih. Itu latihan, sorenya latihan motor, pokoknya sehari full. Udah teler, udah capek parah. Coba apa yang paling sedih apa coba? Jam 9 malam lu mesti apel. Masya Allah. Aduh, bangun jam 9. Itu dilatih jadi pembalap atau jadi tentara tuh? Di satu sisi sih menurut saya sih ya mental ya itu makanya. Mental, tapi dia sih nggak salah sih kalau bilang pelatihan fisik dan mental sih nggak salah. Tapi kalau mental sih dapat ya. Kalau kurang sih itu balik itu pasti. Balik. Mentalnya. Sama latihan nembak juga. Iya. Katanya itu buat mental juga. Nah, lu saat itu lu finish ke berapa waktu itu? Finish saya kalau nggak salah itu ke 24 atau 25 gitu ya. Dari 27 ya.
Tapi tetap sebenarnya sih paling boleh karena ada yang jatuh aja, ada yang nggak finish. Nah, apakah Pak Edmond dan Yamaha Indonesia itu menjadikan itu lantas merekrut Adi sebagai pembalapnya untuk ikut GP 125 seri penuh? Waktu itu seri penuh tahun berapa itu? Jadi gini, sebenarnya itu planning Yamaha itu memang akan mengikuti kejuaraan dunia, memang akan ada plan untuk sana. Tapi karena 99 itu 98 krisis moneter, selesai. Berhenti itu udah. Programnya udah semua nggak ada. Ketika itu kalau nggak salah itu dolar dari 2.500 apa 1.500 gitu ya, jadi 9.000 tuh kalau nggak salah. Iya. Udah Parah banget itu. udah gulung tikar semua, udah balap kampung ya? Balap karung lagi gitu. Nah, tapi kan memang ikut satu seri penuh setahun itu kapan itu? Enggak, jadi wildcard aja. Oh, oke. Wildcard yang di Indonesia doang berarti? Di Indonesia aja. Oke. Gitu. Nah, setelah Yamaha stop balapan gara-gara Krismon, Adi waktu itu ngapain? Balap nasional. Balap nasional pakai motor sendiri berarti? Enggak. Iya, masih pakai pakai motor sendiri. Enggak, masih tetap Yamaha. Kalau nasional, program nasional tetap jalan. Tapi untuk internasionalnya udah berubah. Udah enggak ya? Udah. Rencananya mau gimana. ASEAN waktu itu juga belum ya? Asia masih. Oh, Asia tetap. Oke. Saat itu malah yang pertama kali sirkuit kayak di Filipina tuh Batangas sirkuit itu pertama kali dibuka tuh waktu itu balap di Filipina. Terus Australia belum, beberapa di Malaysianya tuh masih di Shah Alam balapnya sama Pasir Gudang gitu. Lu kalau ngadepin sirkuit baru kayak yang di Filipina itu, lu apal track itu butuh waktu berapa lama dia? Ya 2-3 lap aja udah bisa sih. Udah apa racing line-nya udah dapat? Dapat. Cepet banget, pintar banget ya. Bisa. Paling kita butuh penyesuaian untuk entry cornernya aja, maksudnya ini gear berapa yang tepat, itu aja yang mesti itunya. Tapi kalau line-nya sih kita lihat jalan gini langsung bisa lah. Langsung kayak buka peta gini-gini gitu ya. Bisa. Kita jalanin gitu langsung harus ngambilnya gimana bisa. Tapi gearnya aja yang kita cari. Jadi posisi gear berapa mau masuk sini keluarnya gimana gitu ya? Iya. Dalam mindset teman-teman semua ini kan Adi itu identik sama Yamaha ya, karena kan dari tahun segitu sampai segitu Yamaha terus. Tiba-tiba kapan itu kita dengar lu buka bengkel di Pondok Gede, tapi Honda. Nggak konsekuen banget gitu. Lu bukannya balas jasa kayak sama Yamaha bikin bengkel Yamaha gitu. Kenapa Honda tuh? Jadi ini sebenarnya cerita sedikit bahwa sebenarnya nggak Honda dulu. Waktu itu beres dulu. Jadi ketika saya dulu balap di Yamaha, kan saya 9 tahun di Yamaha tuh. 2001 tuh saya baru berakhir tuh kan. 2002 saya ke Honda. Jadi saat itu mungkin entah usia saya dulu tuh memang belum kepikiran untuk bisnis atau segala macam juga belum kepikiran. Ya. Tapi nikah udah kepikir? Udah. Kalau soal ini emang agak ya pembalap lah ya. Ya. Terus. Udah. Malah 2002, 2001 itu selesai, 2002-nya tuh saya ke Honda tuh. Itu Honda factory juga atau? Nah sebenarnya pun bukan factory. Jadi sedikit cerita bahwa sebenarnya saat itu Honda pun belum fokus di racing 2002 itu. Jadi hanya ini menarik nih. Sebenarnya saya tuh dikontrak sama SKF Enduro waktu itu. Bearing. Saya tuh kontrak sama SKF Enduro, tapi diminta untuk waktu itu manajer Pak Priyono untuk Adi, karena saya sponsorin nih Star Motor, maka kamu naik motor ke Jurnasnya naik motor Star Motor ya gitu. Punya almarhum Pak Beni. Ya Mas Beni ya. Gitu. Jadi 2002 itu saya naik motor dia dimintanya gitu. Itu yang motor apa tuh waktu itu yang dipakai? Honda Tena ya. Dan kebetulan karena saya juga kan memang yang tadi saya bilang dikontrak sama SKF, saya pun beli Honda Tena. Saya beli Honda Tena juga. Jadi untuk ke Jurnasnya pakai motor Pak Beni, untuk di luar ke Jurnasnya saya pakai motor saya sendiri.
Oh, jadi selalu double action gitu lah ya. Selalu double. Jadi Double action dia nih. yang tadi saya katakan dari tahun 97 itu tuh udah ada tuh yang jadi yang AJM motor itu, yang bengkelnya sendiri itu. Oh, oke. Alhamdulillahnya kan waktu ke Jurnas juga di lumayan gitu. Iya. Kan di sponsor itu Yamaha itu kan banyak tuh, ada Denso, ada SK segala macam. Sejak saat itu tuh nempelnya. Wah. Pak, nanti kalau saya bikin tim sendiri untuk kejuaraan dibantu ya Pak. Nempel ya gitu. Nempel. Itu yang Sampai saat ini nempelnya. Masya Allah lamanya. Itu ceritanya. Oke. Panjang ya berarti sama Denso segala macam itu ya. Panjang banget tuh ceritanya. Nah lalu waktu adik ganti Honda gitu ya, itu kemudian lawan yang berat apakah sama ketika kamu yang pakai Yamaha, kamu pindah Honda, lawan-lawan beratmu itu masih sama? Ini menarik nih. Jadi saat itu pabrikan pun berubah strategi marketing untuk, maksudnya strategi marketing dia dengan bibalapnya beda-beda. Waktu itu di tahun waktu saya andil di Yamaha itu, paling banyak memang pembalap dia, enggak juga, maksudnya pembalap banyak Yamaha dengan Suzuki ini fight nih banyak nih. Okay. Tapi di tahun 2002 itu, mungkin totalitas ya Suzuki-nya, hampir pembalap tuh semuanya di Suzuki. Pembalap topnya hampir semua di Suzuki. Nah saya ini di Yamaha. Oke. Oh no, sorry, saya di Honda ini yang pakai SKF Enduro ini. Udah kan berarti. Di situ lucu, ini menarik, di kejuaraan One Mikres, kejuaraan One Mikres Plus mereka bikin. Oh ya, campur. Ingat gak? Jadi pembalapnya pembalapnya judulnya One Mikres Suzuki, tapi merek lain boleh ikut. Iya, betul. Saya ikut satu-satunya pakai Honda. Menang. Dan saya yang menang, dia kebakaran jenggot. Ya mungkin ya manusiawi ya, karena di situ kan ada nama besar semua lah di situ, ada dari Henry, Irwan, Diki, semua pembalap top ada di sana. Ya. Memang. Dan saya ikut pakai motor yang berbeda. Nah, itu yang hebat motornya, pembalapnya apa Om Benny-nya? Nah, ini menarik lagi. Nah, ini mesti harus ditanya ini. Ini seru. Jadi saya beli, saya ini nggak tahu apa-apa nih. Saya beli motor SKF ini, taunya dari majalah. Ini saya beli sendiri. Saya dibantu sama Michael. Oh, sama Mike yang sama di Kebon Jeruk ya? Yes. Motor ini ada di majalah, di majalah tuh pernah ada fotonya juara apa segala macam. Singkat cerita motor ini bekas motor kenceng katanya. Begitu nyampe sini, pertama saya kali pakai balap diundang sama Asep Hendro balap di Garut, saya di overlap. Saya di overlap. Masya Allah. Selain motornya nggak kenceng, motornya tuh sirkuitnya kecil banget. Oh, nggak bisa full gitu. Nggak bisa belok U-turn yang kecil, jadi parkirnya susah. Mesti mundur maju. Mesinnya juga nggak keren saat itu. Jadi saya beli blok lagi. Saya beli blok, beli piston, beli spare part. Ya memang satu saya bengkel. Saya sedikit banyak punya ilmu dari Yamaha. Oke, dari Yamaha. Karena saat saya di Yamaha itu saya memberlakukan namanya MSG. MSG itu apa? Makan siang gratis. Saya. Gimana itu terjemahannya? Tiap hari saya yang tadi saya bilang tiap hari kan saya datang ke pabrik. Iya. Anak-anak mekanik MSG yuk makan siang gratis, bayarin. Gue bayarin. Tapi lu ajarin gue. Oh gitu ya. Saya diajarin. Oke. Porting nih begini, nyeting nih begini, saya diajarin. Jadi ngerti gitu ya. Itulah kenapa motor saya selalu bagus, alhamdulillah. Jadi saya makin belajar terus. Saat itu kan motor itu belum ada logger kayak sekarang, udah canggih. Ya. Jadi mesti testing, rasain. Masukan pembalap sangat penting. Rasanya kayak apa. Nah di saat itu pun motor itu selain mekanik itu bikin, saya juga udah makin ngerti. Kalau exhaust diangkat setengah derajat, setengah mili, efeknya apa, gua rasain. Oh gini. Main jet dari 160, gua turunin 155, jadinya rasanya apa, gua rasain. Saya peka banget. Itu yang membuat kamu itu menjadi yang buat hebat saya kali bisa. ya? Singkat cerita Honda Tena biru ini Escape Enduro saya bikin sendiri.
Wis. Saya nyontek ini, coba blognya apa, berhasil. Dulu masih gini ya, kalau Masih sekarang pakai voting. Sekarang CNC. CNC dah copy paste ya. Nah, menariknya di tim almarhum Pak Benny, motor saya nggak kenceng. Lah, Karena saat itu, mohon maaf, karena Poppy itu kan juara, satu teammate saya itu Poppy. Tim 2021-nya kan dia juara nasional. Iya, iya, betul. Kiblatnya Poppy terus. Jadi Poppy nggak gitu tuh, Poppy nggak gitu tuh, gitu. Oh, oke. Singkat cerita, karena alhamdulillah motor Tena biru saya kenceng, udah deh sekarang terserah lu. Nah, saya bocorin tuh, gitu sebenarnya. Oh, oke. Akhirnya saya setting sendiri, Pak Benny ngikutin saya, Oh gitu ya. gitu. Nah, tapi serunya nih nggak sampai situ. Poppy karena saya dalam tanda kutip, dia kan ini juaranya Patokan lah nih ya, patokan nih. patokannya. Akhirnya kan Poppy kalah sama saya. Oh, oke. Poppy kalah. Kebakaran jenggotnya dia nih, gitu. Nggak confident lah dia nih Poppy. Poppy tau nggak apa yang terjadi? Poppy nyobain motor saya. Oh, coba lu motor pakai lu. Gue cobain dong motor Adi, gitu. Pas dia pakai apa? Nggak enak motor lu. Nggak enak dibilang. Ya berarti emang gaya balapnya Berarti emang beda-beda. Iya, benar. Jadi emang beda-beda. Tapi saat itu ya alhamdulillah yang Pak Benny bilang biar mempercayakan, itu terserah lu setting sendiri gitu. Akhirnya saya setting sendiri, alhamdulillah motor saya bagus, menang. Nah, itulah lucunya, Poppy nyobain motor saya. Karena Poppy selalu mulai komplain sekarang. Oh, oke. Jadi Poppy pun dalam artian tuh sama Pak Benny ini udah mulai begini nih. Poppy karena dia nggak confident, apa nggak tahu lah saya gitu. Apakah Honda itu menjadi awal Adi untuk berpikir bisnis? Belum. Bengkel juga belum. Nah itu mulainya bengkel di Pondok Gede itu, yang bengkel khusus Honda apa itu? Itu saya juga nggak tahu gimana kepikirannya, kayak dibilang mungkin dibilang ada maaf sebelum masih pembalap ada persiapan harus gimana kayaknya itu enggak juga, saya juga nggak kepikiran. Jangan-jangan setelah menikah kali ya itu ya, ada kebutuhan apa tuh income yang pasti gitu nggak ya? Itu sudah menikah belum sih? 2006 baru nikahnya. Telat itu. Telat aku. Iya, telat. Makanya aku dimarahin juga sama Tobun tuh. Tuh telat. Lu motor lu digas, yang di rumah lu digas. Tapi akhirnya punya bengkel. Tapi itu akhirnya rame punya, kan itu kan? tapi kalau emang seiring sejalan, jadi gini Pak De. Emang Allah punya kehendak semua ini ya, tapi niatan. Jadi ketika saya di Suzuki itu memang ada program ya dari Suzuki-nya sendiri. Jadi dia punya mau tuh untuk pembalapnya tuh kan ini promosi juga kan. Lu buka bengkel dong gitu. Oke. Lu buka bengkel dong gitu. Disupport Kayak jadi macam-macam. menarik gitu buat dia saat itu. Makanya saya bilang tadi kalau dibilang emang Allah punya kehendak, dibilang Adi pengen buka bengkel gimana, pas saat itu enggak kok. Enggak ya. Jadi memang Tata Suzuki-nya ada program kalau bisa lu buka bengkel dong gitu. Akhirnya buka jadinya. Yang disupport sama nyuruh-nyuruh, tapi dikasih support nggak tapi sama Suzuki? Jadi segala mungkin perizinannya apa segala macam itu dipermudah gitu. Oke. Segala macam dipermudah gitu, sampai bisa buka gitu. Karena biar mungkin dia matching sama promosi dia kan, selain balap juga ada bengkelnya, mungkin gitu kali, kurang lebih gitu saat itu. Lu pakai Suzuki berapa lama berarti? 9 tahun juga, lama juga, semua lama. Jadi Yamaha, Honda sebentar. Honda setahun aja. Nah Honda ini setahun cerita banget sedikit ya? setahun, jadi gini. Sebenarnya yang saya bilang saat itu kan Honda itu top-topnya lah soal jualan saat itu. Jadi memang belum fokus di racing apa gitu. Jadi kenapa pakai nama Honda saat itu? Setahu saya hanya Honda yang bisa ngetuk pintu HRC Thailand. Oh. HRC Thailand itu bisa diketuk sama Astra Honda untuk bisa spare part Pak Benny bisa beli di sana. Oh ya itu ya, Sebenarnya salah satu itu jalurnya ya. Jalurnya itu. Tanpa itu nggak bisa tuh sebenarnya. Nah habis itu Adi PDKT ke Suzuki. PDKT Walaupun ke pakai Suzuki lagi tuh sekarang. Nah welcome, nah ini menarik juga. Di 2002 itu dia bikin
dia bikin one maker Suzuki Ya. gitu ya. Terus kan saya menang pakai merek lain, saya juga takut nih. Kata itu pun dari teman-teman juga, lu bikin proposal sono coba gitu. Akhirnya saya bikin, kasih ke Pak Tommy Ernawan waktu itu. Oh, ya. Alhamdulillah diterima. Kirain saya lu yang tahun kemarin. Lu yang mencoreng nama saya. Tapi enggak, alhamdulillah. Untungnya enggak ya. Saya diterima. Nah, yang saat itu. Jadi saya pun belajar. Saat itu belajar karena saya tahun pertama. Waktu itu saya karena waktu itu kan salah satu komputer saya kan Hendriansa. Hendriansa kan udah sama Om Cia tuh. Oh iya iya. Nah, saya pun bikin motor sama Om pertama-tama. Oh pertama sama Om Nah, juga saya ya? ke Bali. Oh iya iya. Saya ke Bali. Om Cia di Bali awal itu Ya, ya. di Bali ngetes motornya, bikin testing di Pecatu. Dulu belum ada dyno. Iya iya benar. Ngetesnya di Pecatu, puter balik, U-turn, testing sampai enak gitu. Tapi Om Cia memang ngasih ilmu sama lu, kasih aja sama beliau nih ya. Kasih. Nggak ada rahasia beliau ya. Nggak ada. 100%. Nah, Dia betul. sekarang nih, kalau lu tiba-tiba punya bengkel Piaggio ya, Vespa ya, gimana? Jadi berarti tuh hampir semua merek lu jajakin semua tuh. Itu Ya. gimana tuh? Jadi bengkel Suzuki stop udah. Jadi stop. Jadi sebenarnya saya tuh nggak pernah kepikiran juga. Ini lagi 2010 saya kontrak sama Honda. 2010 ya. 2010 itu berakhirnya itu dengan Suzuki kan 2009 tuh. 2010 saya sama Honda. 2011 saya mau sign kontrak lagi sama Honda. Saya ditanya sama Mas Anggono, Jai, Adi, lu bengkel lu Suzuki, lu pembalap Yamaha, Honda dong. Itu Mas Anggono bilang gitu. Iya. Kayak gimana gitu, masa pembalapnya Honda, masa bengkelnya Suzuki gitu. Iya. Secara alhamdulillahnya jadi gini. Saat itu memang Suzuki saat itu lagi turun-turun terus, lagi drop terus gitu. Lah saya ditawarin sama Mas Anggono begitu, ya alhamdulillah banget kan gitu. Apalagi artinya dibantu nanti secara perizinannya apa segala macam gitu. Jadi tempat saya itu tinggal dirubah apa segala macam dengan standarisasi yang berbeda gitu aja gitu. Alhamdulillah jadi berubahlah jadi Honda. Honda. Nah terus sekarang yang Vespa ini Hondanya masih dong berarti? Masih kalau itu. Tuh kan. Berarti punya dua nih. Emang dari dulu senangannya double loh. Tapi istri lu satu kan ya? Istri satu. Jadi bengkel resmi Honda ada saya sendiri. Iya. Kalau di Piaggio ini sebenarnya bukan bengkel resmi. Oke. Hanya saja apa ya? Bisa dibilang tuh 90% ini Vespa yang masuk gitu. Vespa Matic yang baru-baru ini Vespa Matic karena image-nya itu AJM ini jadi berubah sejak 2014 itu. Oh 2014 ya. Jadi nah ceritanya sebenarnya dari balapan juga jadi ceritanya. Tuh kan. Jadi ada balapan di Sentul. Sentul kecil kok. Sentul kecil. Dulu tuh ada balapan Vespa ini tim skuter kebut nih ada nih ya tim bos-bos lah ya gitu, tim bos-bos gitu. Mau ada balap. Motornya 9. Ditaruhlah di bengkel Anom. Ada kan bengkel Anom masih sekarang kan di selatan itu Anom. Di bengkel saya pokoknya 3 nih dibagi ya. sama di Depok atau bengkel siapa gitu. Singkat cerita, ini seminggu sebelum balapan nih, ayo pada testing lu latihan. Gitu kata bosnya nih, kata Om Ryan, ayo latihan, nanti lu kan kalau ada masalah kurang-kurang apa kan lu masih ada waktu gitu. Oke. Alhamdulillah di motor saya kenceng yang saya bikin. Gitu. Padahal mainan baru ya berarti ya maksudnya. Mainan baru. Nah ini lucu juga dia dateng. Ada orang dateng. Jadi wah ceritanya panjang ini. Ada orang dateng nih bos-bos. Mohon maaf tampang bos-bos gimana sih yang gendut-gendut. Iya. Yang beda lah penampilannya lah gitu lah. Wah ini komandan ini. Singkat cerita dia dateng. Lu bisa bantu gua nggak gitu bikinin motor nih gitu.
motor apaan om gitu, motor ini nih Vespa gitu. Wih, lihat aja belum pernah motornya gitu kan. Ya tapi kalau namanya mesin, sifat mesin sih harusnya sama, saya bilang gitu. Tapi kalau saya dipercaya, tapi kalau saya mau coba dikasih coba, ya saya akan terima gitu. Tapi ekspektasinya jangan juara atau gimana ya, saya mau nyoba, saya mau try ini, saya terima, saya bilang gitu. Dibawain lo tuh barang-barang yang racing kit, mahal banget lo itu, bener kan? Banyak banget dibawain, jadi motornya dikasih, barang-barang dikasih. Tapi kan dia tahu kalau peralatan saya lengkap, dyno ada, welding ada, bubut ada, segala macam. Dia tahu kalau saya tuh lengkap. Oke. Terus udah, jadi ya saya coba kan dari standar saya dyno, rubah gimana. Oh pakai barang yang jadi dikasih. Wah ini nggak bisa pakai nih. Oh ini pakai. Oh ini sendiri aja. Ya, ini ya banyak customnya lah gitu. Kenceng ternyata. Singkat cerita, ya menang semua motor saya gitu. Nah terus dari situ baru buka di Cibubur. Gimana? Apa bos gede itu yang lu udah bikin aja gitu? Gimana? Nggak gitu. Jadi itu openingnya sebenarnya gitu. Lalu terus sambil berjalan karena mungkin ada yang menang. 1-2 motor Vespa mulai ada yang datang nih gitu temen ya, tapi memang berangkat dari komunitas kan gitu. Ya mulai heboh lah, ya mulai. Nah di saat itu pun ada abang angkat saya lah yang di ATPM nih vendor AHM juga. Dek, step up nih motor nih bakal rame nih dek begini gitu. Kata dia gitu. Sense of ini ya, vision. Buat kedepannya visioner gitu karena orang nih yang punya motor-motor Jepangan apa segala macam nih buat ini nih apa ya lifestyle nih ya gitu, memang levelnya gitu. Lebih gitu ya. Coba lu mulai deh gitu ya, makanya mulai saya seriusin. Wah hebat gitu. Terus sekarang sampai sekarang ini anakmu berapa sekarang? 3. Yang paling gede umur berapa? Abang Hiroshi 17 tahun. Wih, udah remaja banget ya? Remaja, udah sekarang udah mau selesai nih, udah habis ujian, udah lulus nih mau kuliah. Udah. Alhamdulillah. Santri ya, pesantren ya. Wah, beda ya. Luar biasa. Pertanyaan terakhir nih. Sekarang kamu ngelihat pembalap-pembalap sekarang dibanding yang dulu, itu kira-kira beda signifikannya apa? Mengenai skill bisa, mengenai motornya bisa, mengenai regulasinya bisa, menurut lu gimana? Dari semua yang Pak D sebutkan, dari skill, regulasi maupun tim motor sendiri, semuanya udah beda. Udah beda banget ya? Udah beda. Memang jadi gini, sekarang itu pertama dari talent ya, dari pembalap itu sendiri dengan adanya racing school ini, jelas mereka itu lebih awal kenal motor. Dulu saya itu memang memang secara usia termasuk dulu tuh saya starting paling muda lah ya gitu. Paling awal ya? Ya paling awal gitu. Tapi untuk anak-anak sekarang mereka tuh bermain dengan dunianya tapi udah di racing school ini. Sehingga untuk profesionalnya itu akan seleksinya tuh udah gampang banget nih. Ditambah lagi kejuaraan juga jelas, teknologinya juga jelas. Yang paling penting adalah yang mungkin kalau bisa saya kecepatan lahir, gol sekarang kan ATPM-nya kan udah keren ya kan, bahkan udah piramidnya udah mau ke GP semua gitu. Ya. Jadi kalau sekarang tuh talent tuh anak-anak tuh udah bener-bener harus fokus lah gitu bahwa sampai goalnya tuh dia bisa tercapai lah apa yang dia mau gitu. Itu ya. Karena memang udah terang benderang lah gitu dunia balap ini gitu menurut. Mungkin Eka mau tanya atau Harry Axel mau tanya? Gue nanya itu Pak yang tadi yang di awal kan Bang Adi, pada saat kelas pelajar yang lainnya push-stepnya standar apa enggak? Nah ini Axel tanya ini nih. Karena kenapa? Kalau yang lain standar juga, yang jatuh kenapa cuma lo gitu? Artinya kalau misalnya yang jatuh cuma dia, berarti dari awal udah jadi macan Pak De.
Ya nikungnya udah gosong. Iya, nikungnya udah rebah banget berarti. Makanya pertanyaan gue yang lain standar apa enggak tuh footstepnya? Nah, itu dia. Ya, sama. Jadi semuanya tuh, jadi kelas standar tuh, semua push-step-nya sama. Semua kayak gini. Tapi mereka emang, ya mereka nggak jatuh. Saya yang jatuh terus. Jadi, tapi mohon maaf, saya gampang loh. Kalau saya nggak satu lap, saya nggak jatuh aja, saya ngejar mereka tuh gampang. Jadi saya muter, saya nggak kayak gangsing, motor gini, gitu. Oh ya karena dia jadi jangka itu kan. Kan U-turn kan 88 jam, muter gini motornya. Ngejar, bangunin, ngejar lagi. Maaf, alhamdulillah tuh ngejar tuh gampang, ngejar lagi, masuk gitu. Hanya saja tuh akhirnya, tapi nggak yang itu ketiga kali aja sih udah juara 1 juga tuh, udah mulai tuh. Udah mulai bisa kontrolnya gitu. Jadi begitu nyentuh dikit diangkat. Iya, gitu. Jadi sering sekali tuh, terutama yang U-turn itu, terus gitu, ngejar lagi. Itu pas balapan itu ya, yang Yamaha itu lawan berat lu saat itu siapa sebenarnya? Teammate saya sendiri sebenarnya, Hendriansyah. Oh itu jadi satu tim itu perang-perang sendiri gitu? Jadi gini, emang dia itu lahir kan memang katanya nih, konon katanya Henry ada itu ke Crothers itu katanya Henry itu memang talent bagus nih. Ya. Waktu itu katanya di motocross itu sama Irwan pun bahkan kalah katanya. Ya, tapi nggak, makanya di switch tuh sama Om Dirman. Ya. Sama bapaknya katanya Henry akhirnya disuruh ke road race. Nah akhirnya disitulah ketemu saya tuh. Okay. Nah tapi menariknya di saat dia sama saya tim saya itu, saya kan waktu itu kan balap Asia tuh kan, yang program internasionalnya. Yeah. Sejak ada Krismon itu maka jadi balap nasional. Tapi Hendriansyah itu udah mulai tuh di Sidit B. Oke, terus? Nah tapi ada motornya cuma satu nih, Daytona yang dari Jepang ini. Oh tuh aku ngetes itu motornya. Nah, oke kan? Berkat Pak Edmond tuh aku ngerasain di Kemayoran itu memang top. Iya. Motor. Terus gimana terus? Nah ada motornya satu. Nah terus kan aku balap. Terus aku bilang nih, ini ada motor satu nih bos. Nih saya sama Henry diadu time aja motor ini. Siapa yang lebih cepet dia yang pakai. Boleh pakai itu. Gitu saya bilang. Kata bos apa? Lu kan senior. Lu bisa ngorek, bisa ngerti mesin. Lu bikin aja di kopi, di jiplak itu. Katanya gitu. Akhirnya itulah saya sama Hamzah ngotak-ngatik tuh almarhum. Bikin motor itu. Namanya? Daytoni. Jadi Daytona PS Daytoni. Awal-awal seri itu Henry ke 1, saya masih nyari-nyari kan, kalau nggak salah ke 4 lah, ke 5 lah, gitu-gitu. Walaupun di akhir-akhir seri 2 seri, 3 seri tadi kan saya udah menang kan lawan Daytona nih, lawan Henry. Tapi Henry-nya kan nomor 2, jadinya udah nggak ngejar poinnya. Oke. Gitu. Dan masih berlanjut terus. Kalau kenapa saya bilang sama dia tuh bisa dibilang bubuyutan, masih berlanjut. Ketika itu saya udah top dong. Ya. Saya udah punya motor buat ke Jurnas tahun depan. Gue udah pakai Daytona, gue kenceng. Ya. Dia pindah tim. Pindah Suzuki. Dia ini waktu dia pindah ke CMS, ke Inter Biru waktu itu. Oh iya, pakai Suzuki tapi toh. Pakai yang kalah jengking. Iya. Beda. Itu sama hoki bukan? Si kampret beda. Itu beda lagi. Dia sama Belum, siapa timnya ya? hoki belum. Oh belum ya? Belum. Dia timnya sama siapa ya? Rekan timnya ya? Dia waktu itu malah sama adek kalau nggak salah. Oh ada Taruna ya? Iya. Oh itu berarti gini. Raja Sentul lawan sama Dewa Road terus dong berarti. Betul. Gawat. Itu. Sampai sekarang. Ketemu dia lagi, tuh fight sama dia lagi. Tapi saya kalah lagi. Daytona ini kalah lagi. Kalah ya? Bos, beliin, nggak mau tahu motornya kayak gitu. Dibawain tuh sama Mr. Eng. Oh Mister. Pas balap Asia Sentul. Oke. Dibawain tuh. Nah ikutlah saya itu saya pun ikut tuh jadi yang pakai motor itu di Sentul kejuaraan Asia. Kalau nggak salah saya nomor 4 apa nomor 5 gitu. Saya tuh di kejuaraan Asianya. Iya. Lalu itu dibuat balap nasional. Oke. Menang lagi tuh udah mulai. Tapi poin saya nggak ngejar lagi. Setahun kemudian gimana lagi? Saya pakai motor baru dong, kalah bikin dong. Si kampret pindah lagi. Dia pindah lagi ke Suzuki. Dia pakai RG Sport.
Dia pakai motornya Om Cia. Waduh. Kalah lagi saya. Tapi kalau memang di track itu memang musuhan banget. Tapi kalau di sehari-hari, enggak, kalian rukun biasa. ya. Tapi memang, nah ini sedikit cerita juga emang dia tuh emang manajemen race ya, dia artinya di timnya atau keluarganya itu memang udah dunia keluarga racing lah dia itu. Racing banget ya. Racing banget. Kalau saya kan emang ibaratnya sendiri lah ya, emang talent atau didak gitu aja. Kalau dia tuh emang racing banget, dia tuh ada manajernya di lapangan namanya Mas Andy itu balap. Iya betul. Andy WS itu. Nah, itu bajingan orang itu. Itu ke Jurnas di Mandala Krida. Itu kedua di Mandala Krida. Saya fight mati-matian sama dia. Saya leading nih ke 1. Dia mau ambil sana, ambil sini, nggak bisa-bisa. Pak dia tahu last lap yang keluar apa dari lap boardnya Mas Andy? Kan saya lagi fight kan. Dari lap boardnya Mas Andy apa? Ambil paksa. Gila. Kan gue juga baca dong. Ini last corner, tikungan yang di bawah tiang itu tuh. Ini finishnya di sini last corner, sini U-turn. Ambil paksa. Wah gila mau diambil paksa gue. Karena gue juga gue siap-siap. Dan bener gue ditabrak nih sama si kampret. Ya karena itulah. Tapi kan karena saya baca, saya kan siap jadi saya tahu. Mungkin kalau itu dia kodenya rahasia atau mungkin beda tuh. Jadi saya siap-siap ditabrak, dia ulang geder diambil paksa. Dia yang jatuh, saya enggak. Gua gila menang ini. Itu seru banget ya. Wah tuh emang gila orang itu tuh. Gitu. Tapi lepas dari motor ya biasa aja. Biasa lagi enak ya. gitu. Saya juga sama Om Dirman, sama Irwan, sama keluarga dia. Baiklah, udah ya. kayak keluarga sendiri kayak di sana. Iya. Wah, seru banget nih. Oke, kita lanjut kapan-kapan, oke?